guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film Onward yang dirilis di tahun 2020. Film ini bercerita tentang dua remaja elf yang berniat menghidupkan kembali ayahnya dengan sihir. Namun mereka harus menempuh perjalanan dengan rintangan yang amat panjang. Akankah ia bisa menghidupkan kembali ayahnya? Juga dengan desanya yang sudah tidak percaya lagi akan adanya sihir. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan bercerita tentang dunia sihir. Dahulu kala banyak sekali keajaiban dan banyak pula orang-orang yang memiliki kemampuan sihir. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, banyak hal yang telah berubah. Transportasi yang semakin canggih dan maju. Sampai kegiatan sehari-hari pun kini kian berubah. Oleh karena itu, sihir mulai dilupakan. Di masa kini di sebuah rumah keluarga Lightfoot, hiduplah seorang anak bernama Ian Lightfoot. Ia mulai turun menuju meja makan. Ada ibunya bernama Laurel Lightfoot. Ia sedang melakukan fitness, ia menyapa dengan hangat. Karena ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-16. Begitu juga dengan saudaranya yaitu Barney Lightfoot. Ia sangat menyukai sihir, tapi tidak dengan ayahnya karena ayahnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian pada saat Barley sedang membuang sampah, datanglah polisi yang bernama Officer Colt. Ia merupakan ayah tiri mereka. Officer datang karena Barley sudah menahan penghancuran bangunan tua. Tapi kemudian Laurel datang dan menyuruhnya masuk. Kembali ke Ian yang ingin makan, tapi tidak bisa karena makanannya selalu jatuh. Sampai ketika Barley tidak sengaja merobek sweater peninggalan ayahnya. Dan itu membuat Ian sangat sedih. Ian pun langsung pergi menuju sekolah. Pada saat Ian sedang membeli makan, Ian bertemu dengan seseorang yang seangkatan dengan ayahnya dulu. Ia pun menceritakan keanehan ayahnya Ian. Sampai kemudian mereka pun harus pergi. Setelah selesai mendengarkan cerita itu, Ian pun langsung membuat target harian agar ia bisa berani seperti ayahnya dulu. Tapi semua itu gagal dan sia-sia. Lalu pada saat Ian mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta, Barley datang menjemput Ian dengan tingkah lakunya yang sangat menyukai sihir. Sampai Ian mengacaukan dan tidak jadi untuk mengundang teman-temannya. Pada akhirnya Ian pun pulang bersama Barley dengan perasaan sedih. Sesampainya di rumah Ian, ia langsung menuju kamarnya. Mendengarkan radio yang memutarkan suara ayahnya. Ia pun berbicara seakan-akan sedang berbicara dengan ayahnya. Sampai ia sadar kalau ayahnya sudah tidak ada. Kemudian scene berpindah pada saat Ian sedang menjahit sweater ayahnya yang robek. Lalu ibunya pun datang dan mengatakan kalau ayahnya mempunyai hadiah. Karena mereka berdua sudah berumur 16 tahun. Dan kebetulan Ian saat itu sudah berumur 16 tahun. Ian dan Barley pun sangat senang. Dan ternyata hadiah itu adalah tongkat sihir. Juga terdapat sepucuk surat serta mantra untuk mengembalikan ayahnya. Barley yang sangat suka sihir pun sangat senang. Dan ia mulai menyebutkan mantra itu terus-menerus. Sampai hari pun mulai sore dan itu pun sia-sia. Ian pun sudah putus asa, tapi pada saat Barley dan ibunya keluar dari kamar, Ian pun merenung dan membaca mantranya kembali. Seketika tongkat sihir itu berada di dekatnya dan bergetar. Juga mulai mengeluarkan cahaya, Ian pun sangat terkejut. Ketika tongkat itu ingin terjatuh, Ian pun memegangnya. Ia pun melanjutkan mantranya. Seluruh barang di sekitarnya pun mulai berterbangan. Barley yang mendengar itu pun menghampiri Ian. Kemudian dari cahaya tongkat sihir itu muncullah sebuah kaki. Sayangnya pada saat sampai di bagian badan, kekuatannya menjadi sangat besar. Ian pun tak kuat menahannya. Lalu Barley ingin membantu, tapi sayangnya kristal pionixnya meledak. Hanya mengembalikan setengah badan dari ayahnya saja. Barley yang penasaran pun mencoba berkomunikasi dengan cara menepuk sepatu ayahnya. Untungnya ayahnya menjawab. Ian sangat panik karena ayahnya akan selamanya memiliki setengah badan. Barley menjelaskan kalau ayahnya akan menghilang lagi dalam sehari. Seketika Barley mengingat permainannya dan hendak mencari kristal pionix untuk melanjutkan mantranya. Karena ia ingin mengembalikan ayahnya seutuhnya. Mereka bertiga pun memulai perjalanannya. Menaiki mobil Barley yakni Guinevere. Di dalam mobil, Barley menyuruh Ian untuk mempelajarkan lagi sihirnya. Tapi sayangnya itu sia-sia. Tujuan pertama mereka adalah menuju kedai Monticore untuk mendapatkan peta menuju kristal pionix. Tapi ibu mereka mengetahui kalau mereka ingin pergi ke kedai itu.
Dan ibu pun bersiap untuk menjemput mereka. Berlanjut lagi ke Ian dan Barley. Akhirnya mereka sampai di kedai Manticore. Karena kedai itu tidak semengerikan dahulu. Ya mungkin karena perubahan zaman. Saat di dalam, Barley bertanya kepada pelayan, di mana keberadaan Manticore. Dan ternyata Manticore saat ini sangat berbeda dengan dirinya yang asli. Barley pun mulai memberikan hormat dan meminta peta itu. Manticore malah memberikan peta menu anak-anak. Barley kekeh bertanya lagi tentang peta aslinya. Peta aslinya benar-benar ada dan pada saat Ian ingin mengambilnya, Manticore merebutnya. Lalu Barley menjelaskan kalau mereka harus menemukan kristal pionik untuk membuat ayahnya kembali utuh. Tapi Manticore tetap tidak ingin memberikan peta tersebut. Kemudian secara terpaksa Ian memancing amarahnya, hingga membuat Manticore aslinya pun kembali. Manticore pun mulai mengamuk sampai kedainya terbakar. Di dalam mobil, Barley sangat bangga dengan Ian. Namun Ian masih sedih karena tidak mendapatkan petanya. Untunglah Barley sudah mengamankan menu peta yang berdasarkan peta sungguhan itu. Di teka-teki itu tertulis Raffles Point, dan mereka pun pergi ke sana. Tapi dengan beberapa masalah soal jalan. Karena Ian ingin cepat sampai. Tapi Barley berkata kalau perjalanan tidak akan mengambil jalan yang jelas. Karena bisa saja itu perangkap. Namun Ian mencoba memujuk Barley dengan berkata kalau kita tidak punya waktu banyak. Pada akhirnya mereka pun melewati jalan tol. Beberapa saat setelah mereka pergi, ibu sudah sampai ke kedai Manticore. Ternyata kedai itu sudah terbakar dan Manticore yang sudah diamankan oleh polisi. Ibunya yang panik pun mencari anaknya. Manticore pun mengatakan kalau ia tahu kemana anaknya pergi. Ia juga sudah memberinya peta, tapi ia lupa tentang sebuah kutukan. Lalu Manticore berkata kalau ia bisa menyelamatkannya. Sayangnya Manticore tidak boleh kemana-mana oleh polisi. Ibunya yang mendengar itu pura-pura menjadi dokter dan membawa Manticore pergi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Scene berpindah ke Ian dan Barley. Di tengah perjalanan, bensin mobil mereka mulai habis. Dan mereka terpaksa menepi untuk mengisinya. Namun tidak ada satu tempat pengisian bensin yang terlihat. Ian pun menyarankan bagaimana jika memakai sihir. Barley pun menyetujuinya. Sayangnya Ian tidak bisa fokus dan akhirnya Ian pun gagal. Di sini Barley yang terus mengganggunya, Ian pun mulai marah kepada Barley. Karena merasa ia tidak bisa membantu apa-apa. Akhirnya Ian pun berniat untuk mencari tempat pengisian bensin dengan ayahnya dan diikuti dengan Barley. Sampai akhirnya mereka pun menemukan tempat pengisian bensin. Berpindah ke ibunya dan Manticore. Ibunya bertanya kutukan apa itu. Manticore pun menjelaskan kalau itu adalah kutukan besar. Ia juga bertanya lagi bagaimana cara menghentikannya. Dan dijelaskan lagi oleh Manticore dengan dibantu pedang pemusnah kutukan. Dengan cara menusuk jantung kutukan tersebut. Sayangnya karena krisis ekonomi, pedang itu telah digadai. Berpindah ke Ian dan Barley. Saat ia mengisi bensin, banyak para peri yang baru datang. Dan para peri itu mulai menghancurkan seisi toko. Ian pun masuk dan membeli bensin. Barley pun meminta Ian untuk membelikan cemilan juga. Kemudian sang ayah tak sengaja menginjak salah satu dari peri-peri itu, yang membuat peri itu sangat marah. Padahal Ian sudah meminta maaf, tapi peri itu tidak mau. Lagi-lagi saat mau pergi, Ian menarik ayahnya, tapi ayahnya malah menabrak motor peri itu. Ya jadi begini deh. Oh no! Okay, go, go, go! Mereka pun mulai memasuki jalan tol. Dengan arahan dari Barley, Ian pun berhasil memasuki lintasan. Sampai ketika ia pun memberanikan diri untuk menyeberang. Dan ternyata mereka berhasil. Tapi tidak dengan para peri itu. Mereka semua menabrak dan terpental. Mereka tetap selamat karena akhirnya mereka terbang. Badan Barley pun kembali membesar juga, yang membuat mereka tidak sengaja menginjak gas, sehingga para polisi mengejar mereka. Polisi pun memberhentikan mereka. Ayah mereka harus keluar tapi terlihat aneh. Ian yang tidak tahu harus berbuat apa disarankan oleh Barley untuk membuat sihir penyamaran.
Hanya saja di sihir ini tidak boleh berbohong. Dan mereka pun menyamar menjadi obstacle. Sayangnya tidak berjalan mulus karena Ian tak sengaja berbohong, yang membuat penyamaran sedikit demi sedikit terbuka. You know, a little sick. I mean, tired, sick and tired, gotta go. See you Monday. Mereka pun berhasil pergi. Di perjalanan, Barley terlihat sangat kesal. Tapi Ian berusaha untuk berkata kalau itu tidak benar. Karena kesal, Barley mengencangkan suara musik di mobilnya. Kemudian Barley turun untuk membelikan minuman. Diikuti dengan Ian. Ian mencoba membujuk Barley. Namun Barley semakin marah. Sampai mereka pun mulai saling menyalahkan. Tapi tiba-tiba mereka melihat ayah mereka yang sedang menari. No, thanks, Dad. Dad, thank you. No. I'm not really a big dancer. Karena kesenangan itu, Barley dan Ian pun saling meminta maaf. Juga memutuskan untuk menggunakan jalan petualangan dari Barley. Beralih ke ibunya dan Manticore. Mereka pun sampai ke Penggadaian. Ia mencoba mendapatkan pedang itu tapi harganya malah makin berbunga. Sampai-sampai Manticore membuat penjaga itu lumpuh dengan racunnya. Di sisi lain, Obsirco menghubungi ibunya. Ada beberapa polisi yang melihat anak-anaknya. Berlanjut ke Ian dan Barley. Mereka menemukan rintangan lagi, yaitu jurang yang sangat dalam. Dan ada sebuah jembatan kuno. Tapi tuas untuk menurunkannya berada di seberang. Barley mengatakan kalau ada sihir untuk membuat jembatan itu tidak terlihat. Namun Ian tidak mau karena ia sangat ketakutan. Kemudian Barley memiliki ide. Juga Barley mencoba menenangkannya dan meyakinkannya. Lalu Ian pun mulai berjalan. Oh yeah! You got me, right? I still got you. This is amazing! I am not afraid! Oh, Sampailah ia melihat talinya terlepas. Untunglah ia berhasil selamat karena bisa berpegangan. Dan ia pun bisa menarik tuasnya. Akhirnya pun Barley bisa menyeberang. Ian pun mulai bertanya kepada Barley kapan talinya terlepas. Barley juga mengatakan kalau ia tidak butuh tali karena ia bisa melakukannya dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Barley melihat patung gagak yang berada di atas jembatan. Barley memecahkan teka-teki kalau Raves Point bukanlah nama gunung, tapi melainkan mengikuti arah dari Raves itu yang berarti gagak. It's another raven. Pointing to another raven. All the way to the gem. Tidak lama kemudian, Bronco datang dengan mobilnya untuk membawa mereka pulang. Tapi Ian tidak menyerah begitu saja. Dan mereka pun melarikan diri menaiki Guinevere. Bronco pun memanggil para petugas yang lainnya. Sayangnya mereka berakhir di ujung tebing yang tidak ada jalan lagi untuk mobil. Kemudian Barley meminta Ian untuk menggunakan sihir tongkatnya untuk menghancurkan batu tebing dan menutup jalan. Tapi Ian tidak bisa melakukan itu. Kemudian Barley menaruh batu tepat di pedal gas mobilnya dan mengarahkannya tepat ke tebing batu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya mereka menemukan akhir dari patung gagak. Ian memecahkan teka-teki untuk mengambil pecahan batu yang berada di bagian dada patung gagak. Batu itu menggambarkan air yang berujung tanda X. Mereka pun melanjutkan perjalanan mengikuti sungai dan masuk ke dalam gua. Ternyata gua itu sangat panjang. Barley mempunyai ide untuk mengubah cemilan itu menjadi besar dan menaiki seperti perahu. Beralih ke ibunya dan Manticore. Ibunya menelpon Bronco dan menjelaskan soal kutukan kepadanya. Sampai ada peri yang terbang menabrak jendela mobil. Lalu ibunya pun berencana untuk pergi dengan cara melatih Manticore untuk terbang. Berpindah ke Ian dan Barley. Di dalam sana, Barley menceritakan Ian sebuah kisah yang belum ia ceritakan kepada ayahnya. Tapi kesedihan itu berakhir karena mereka sudah sampai di penghujung gua. Terlihat pintu masuk besar di situ. Mereka pun mulai masuk. Tapi tak sengaja ayah mereka menginjak jebakan. A gelatinous cube. Karena tak memiliki banyak waktu, mereka pun mengambil tameng dan berlari melewati celah. Dan akhirnya mereka sampai di ruangan lain. Ian pun ingin menginjak sebuah tombol.
Tapi Barley melarangnya. Namun air mulai naik dan menenggelamkan mereka. Ian pun memiliki ide untuk menginjak tombol itu secara bersamaan. Ia pun membuka jalan terakhir. Ternyata mereka kembali ke sekolah Ian. Mereka kembali lagi ke awal dan itu membuat Barley sangat bingung. Ian yang mulai kesal kepada Barley pun karena seolah-olah Barley tahu semuanya. Ia pun sangat marah kepada Barley. Ian pun pergi bersama ayahnya untuk menghabiskan sisa waktu bersamanya. Ian dan ayahnya pun duduk di tepi tebing, melihat ke arah laut dan matahari terbenam. Kembali ke Barley, ia tidak menyerah. Ia pun mencari air mancur kuno yang akan dihancurkan. Berpindah ke Ian yang bersama ayahnya. Ian melihat catatan yang ia ingin lakukan bersama ayahnya. Ternyata semua itulah yang ia lakukan selama ini bersama Barley. Sampai ia sadar dan kembali kepada Barley. Di lain sisi akhirnya Barley memecahkan teka-tekinya. Mendapatkan kristal pionik lagi. Sayangnya kutukan itu pun juga keluar. Barley pun berlarian dan mulai mengecoh naga. Tapi kemudian saat naga itu ingin melukai Ian, datanglah Manticore dan ibunya. Manticore pun langsung melawan naga itu. Sementara Ian dan Barley melanjutkan sihirnya. Karena hal itu naga itu kembali ke Ian dan Barley. Tapi ibunya tidak menyerah. Dan ia pun mengangkat pedang Manticore dan berlari menuju naga. Tapi itu tidak bisa bertahan lama dan naga itu kembali menuju Ian. Barley menyuruh Ian bertemu dengan ayahnya, tapi Ian menolaknya. Ian pun memutuskan untuk melawan naga itu dan membiarkan Barley bertemu ayahnya. Dengan kekuatan sihir yang Ian pelajari selama ini, Ian pun melawan naga itu. Ian juga mencoba melakukan sihir tingkat tinggi. Kutukan itu pun hancur. Tertutupi oleh reruntuhan juga dengan kakinya yang tergilir. Ian hanya bisa melihat Barley yang sedang bersama ayahnya dari celah-celah batu. Sampai akhirnya matahari terbenam dan ayahnya pun kembali menghilang. Kemudian Barley datang untuk menarik Ian keluar. Ia pun kepo apa yang ayah katakan. Lalu Barley berkata kalau ayahnya selalu ingin punya nama penyihir, yaitu Wilden si aneh. OMG gitu doang. Ayahnya juga sangat bangga dengan Ian. Ian memerintahkan Barley untuk memberi Ian sebuah pelukan. Scene berpindah di kebiasaan sehari-hari, hanya saja sedikit berbeda seperti di kedai Manticore, di mana sekarang ada peri mulai terbang. Manticore yang tak lupa jati dirinya, dan kehidupan sekolah Ian yang mulai membaik. Kini Bronco sudah menjadi ayah baru mereka. Lalu yang terakhir yaitu mobil baru Barley. Right one. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Onward 2020-nya gimana? Pesan yang bisa diambil bahwa tidak ada salahnya terbuka kepada keluarga sendiri. Juga jangan terlalu menutup diri. Dan jangan lupa sama jati diri sendiri. Kayak Mimin yang selalu mencintai diri sendiri. Acie-cie. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.